قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang adanya kuburan palsu di situs Majapahit yang ada di Mojokerto, di situs Kumitir. Dan kuburan tersebut ternyata kuburan Ba'alawi. Itu adalah kuburan baru. Bahkan disebutkan oleh masyarakat sebelumnya kuburan itu tidak ada. Tahu-tahu ada kuburan baru yang diberi nama Habib Mustafa dari klan Ba'alawi. Dan banyak sekali kaum muslimin kuburan-kuburan palsu yang ditemukan, yang ternyata kuburan palsu tersebut dinamai dengan kuburan seorang Habib Ba'alawi. Dan ternyata kaum muslimin, usut punya usut, kenapa bisa banyak sekali kuburan-kuburan palsu buatan dari para Habib Ba'alawi? Ternyata memang ajaran para Habib Ba'alawi itu memerintahkan untuk membuat kuburan palsu. Boleh membuat kuburan palsu untuk diziarahi, untuk dijadikan tempat ngalap barokah. Jadi pantas saja di Indonesia ini banyak sekali kuburan-kuburan palsu yang kemudian diklaim itu adalah kuburan seorang habib, seorang wali yang tujuannya untuk dijadikan tempat ngalap barokah. Ini sungguh membagongkan kaum muslimin. Ajaran apa ini? Ya, kok membuat kuburan palsu dengan tujuan untuk diziarahi, dengan tujuan untuk ngalap barokah? Sedangkan Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah memerintahkan seperti itu. Kalau memang ada kuburan itu yang mengandung barokah, kalau ada ajaran untuk membuat kuburan palsu, untuk diziarahi, untuk dijadikan tempat ngalap barokah, kan harusnya kuburan Nabi Muhammad SAW yang dibuat kuburan palsunya, kemudian diziarahi, ya, kemudian dijadikan tempat untuk ngalap barokah. Tapi ternyata tidak. Ya, tidak ada kuburan palsu Nabi Muhammad SAW di Indonesia. Tapi kalau kuburan para Habib Ba'alawi banyak. Coba, ya. Ini menunjukkan para Habib Ba'alawi ini tidak mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Tujuannya mengagungkan klan mereka, mengagungkan Ba'alawi. Kalau mereka mengagungkan Nabi Muhammad SAW, tentu mereka akan membuat kuburan palsu dari Nabi Muhammad SAW. Ternyata tidak kaum muslimin. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Di sini ada video dari Kiai Nur Ihya, di mana beliau menjelaskan tentang ajaran dari Ba'alawi yang membolehkan untuk membuat kuburan palsu. Kalau menurut kitab An-Nahrul Maurud, ya boleh. Boleh. Gimana lagi? Bang, kitabnya kitab Ba'alawi. Ini kitabnya. An-Nahrul Maurud, karya Habib Al-Idrus. Jadi nanti saya mau bikin makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di depan pondok saya, ya nggak apa-apa. Karena ada ajarannya, ada tuntunannya. Ada kitabnya, An-Nahrul Maurud. An-Nahrul Maurud. Min Bahril Fadli wal Jud, min kalami imami ahli syuhud, Qutbil Arifin wa imamil wasilin, al-imam al-Habib Idrus bin Umar bin Idrus al-Habsyi. Yang mana ini dikumpulkan oleh jama'ahu al-imam al-Arif billahi ta'ala Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi bin Sekaf as-Sakfaf al-Alawi radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim. An-Nahrul Maurud. Sebenarnya ini ada 2 juz. Yang juz 2-nya ini lebih spesifik, nanti akan kita baca bersama tentang dibolehkannya membuat makam-makam palsu. Baik itu makam
wali atau nabi. Lah, kalau menurut standar normal ya ajaran Islam ya yang berhubungan dengan Quran, hadis, ijma, qiyas ya, ya jelas haram, jelas tidak diperbolehkan. Karena apa? Itu nanti akan membaur ya, tasyabuh, tidak jelas mana yang asli, yang benar dan mana yang salah, yang palsu. Yang akhirnya akan membingungkan itu. Tidak ada standar khusus yang bisa dipercaya ya. Pokoknya surah wal istifadhah ya wis pokoknya. Nggak perlu dalil-dalil kitab-kitab sezaman primer atau sekunder yang mendekati, ya nggak perlu ya. Ini kan dalil mereka para habaib itu. Ini sangat berbahaya jika terus diyakini ya dengan adanya dalil dari kitab ini. An-Nahrul Maurud. Kalau para kiai ada yang ingin minta kitabnya ya saya kasih. Saya kasih. Ini menandakan bahwa ajaran Ba'alawi itu sesat, menyesatkan. Mohon maaf. Mohon maaf. Tidak hanya sesat saja, tapi menyesatkan. Tuh kaum muslimin ya, ada ajaran dari Ba'alawi dalam kitab Ba'alawi, ajaran untuk membuat kuburan-kuburan palsu. Itu jelas ajaran yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Kalau memang boleh ada ajaran dalam syariat Islam untuk membuat kuburan-kuburan palsu yang kemudian dijadikan untuk tempat ngalap barokah, diziarahi, diperlakukan seperti kuburan aslinya. Kalau memang ada tuntunannya ya kaum muslimin ya. Tentukan kuburan Nabi Muhammad SAW, kuburan para sahabat, itu lebih utama untuk dibuat palsunya di Indonesia. Dan kalau kuburan saja boleh, apalagi Ka'bah, apalagi Masjidil Haram, apalagi Masjid Nabawi. Jadi nanti bukan nggak mungkin para KB Ba'alawi itu nanti membuat kuburan-kuburan palsu, membuat Ka'bah palsu, membuat Masjidil Haram palsu, membuat Masjid Nabawi palsu, yang nantinya akan mereka perlakukan, akan mereka gunakan sebagaimana aslinya. Ya, jadi nanti Ka'bah yang palsu itu dijadikan untuk tawaf. Nanti ibadah di Masjidil Haram yang palsu, Masjid Nabawi yang palsu, dijadikan tempat untuk beribadah dan diyakini memiliki fadilah sebagaimana sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang asli. Ini rusak ajaran Islam kalau seperti itu kaum muslimin. Rusak. Nanti lama-lama kalau orang yang nggak bisa umroh, nanti umrohnya di Ka'bah palsu, ya, di Masjidil Haram palsu. Jadi rangkaian ibadah haji, ibadah umroh itu dilakukan di Indonesia karena sudah memenuhi syarat. Ya Allah, ini ajaran apa seperti ini kaum muslimin? Dan yang mengherankan kaum muslimin, kok ya ketua PBNU masih mendoktrin jamaah NU untuk tetap memuliakan para KB Ba'alawi yang ajarannya jelas sesat dan menyesatkan seperti ini kaum muslimin. Bahkan sampai menyebut warga NU itu goblok. Ya Allah. Ya Allah. Orang goblok nggak usah tanya dalilnya. Ya, nggak usah tanya kitab nasab. Percaya saja. Percaya bahwa para KB Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan seandainya kaum muslimin, ini seandainya antara percaya dan tidak percaya saja, kalau para KB Ba'alawi itu zuriat Nabi, itu sebenarnya juga tidak terlalu menjadi permasalahan yang besar kaum muslimin. Ya, andai yakin, oh para KB Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi, akan tetapi tidak mengikuti ajaran para KB Ba'alawi yang sesat dan menyesatkan, itu masih mending. Tapi yang jadi masalah doktrinnya itu loh kaum muslimin. Kalau sudah mempercayai bahwa para KB Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, maka jamaahnya ini disuruh memuliakan para KB Ba'alawi. Disuruh memperlakukan para KB Ba'alawi sebagaimana kemauan para KB Ba'alawi. Ya. Ada ulama yang asalnya dari pribumi Indonesia. Meskipun ulama betul, maka dia tetap tunduk
kepada Khabib Ba'alawi yang bodoh sekalipun, yang ahli maksiat sekalipun, yang gila sekalipun. Karena doktrin para Khabib Ba'alawi mengatakan bahwa belajar dengan satu Habib yang bodoh perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Nanti pondok-pondok pesantren kiai-kiai yang ada di Indonesia ini lama-lama nggak laku. Karena apa? Mereka pilih belajar di pondok para Khabib Ba'alawi meskipun yang punya pondok itu bodoh. Semisal Bahar Smith punya pondok pesantren, jadi pimpinan pondok pesantren, tapi bacaan Al-Fatihahnya kacau. Baca tulisan Arab dari kiri ke kanan. Coba, apa nggak rusak seperti itu kaum muslimin? Jadi sangat menyedihkan kaum muslimin. Ketua PBNU sampai menyebut jamaahnya goblok ya. Orang goblok percaya saja. Ya percaya saja. Ya Allah, ya Allah ya. Mudah-mudahan para mukibin segera sadar kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.